Halo smart viewers, welcome to Movie Freak. Kembali lagi bersama gue Zulfikar, host Gen Z si paling mudian. Dimana di sini kita akan ngebahas seputar film-film dan film sebagai reviewer nomor 1 di Kemanggisan. Alright. Jadi tapi di episode kali ini kita nggak bakal ngebahas film, kita di sini mau ngebahas sesuatu yang spesial. Nah, kita hari ini kedatangan tamu spesial dari sebuah komunitas film yang sering ngebahas film-film dokumenter, true crime dan juga horor pastinya. Langsung aja kita kenalan dari teman-teman STM, aka Sinema Tengah Malam. Halo Mas. Halo Vika. Mas Bim. Ini Mas Bim sama Mas Faris terlihat tidak asing ya. Sepertinya sudah pernah muncul ya di sini ya. Sudah. Beda acara. Beda acara ya. Kalau boleh tahu acara apa tuh Mas? Reload. Oh Reload. Oke. Senang nggak Mas datang ke sini lagi? Seneng sih. Udah beberapa kali juga kan ke sini ya sebenarnya. Okay. Nah Mas, di sini kita mau ngebahas seputar perfilman. Kan ada 2 film yang bisa dibilang tuh lagi hype banget kan, yang lagi tayang di bioskop. MD Picture ini kan 2 tahun berturut-turut memegang apa ya, let's say itu bisa dibilang film terlaris lah, karena kan film terbesarnya mereka itu kan tayang pada saat Lebaran juga ya Mas ya. Sekarang tuh ada film Badarauhi kan Mas. Nah, aku pengen nanya nih Mas, film Badarauhi ini tayangnya barengan sama film Siksa Kubur, filmnya Joko Anwar gini kan. Kira-kira film Badarauhi ini sendiri apakah bakal tergantikan dengan film Siksa Kubur, mengingat film-filmnya Joko Anwar juga bagus-bagus semua gitu kan. Gimana nih Mas tanggapannya? Oke. Jadi kalau menurut gue dulu kali ya, sebenarnya 2 film ini akan dapat penonton yang gue yakin sama-sama banyak gitu ya, dan akan sama-sama juga memecahkan rekor juga. Gue yakin juga pasti akan jutaan juga yang nonton, karena yang kita tahu Siksa Kubur Joko Anwar, kita nggak perlu worry lagi lah filmnya akan seperti apa, udah pasti akan bagus gitu. Dan Badarauhi sebenarnya yang lumayan orang skeptis gitu sih ya. Dari melihat dari KKN kan lumayan banyak kritikan, apalagi ngerilis uncut versionnya dan lain sebagainya kayak gitu loh. Badarauhi lah sebenarnya yang lebih untuk kegagalan itu lebih, atau mungkin review jeleknya itu lebih ada gitu. Tapi ternyata hasilnya malah memuaskan gitu loh. Memuaskan dalam arti banyak beberapa yang jauh lebih bagus daripada KKN gitu ya. Dan kalau menurut gue sih sebenarnya lumayan ini ya, head to headnya lumayan kencang juga di situ sih. Kenapa tuh Mas kalau boleh jelasin? Ya karena kalau setahu gue kan Badarauhi ini rilis duluan ya tanggal ya di Lebaran ya, sama lah kayak film-film tahun lalunya lah, Seudino sama KKN juga gitu ya. Dan tiba-tiba muncul lah Joko Anwar gitu. Di sini mengeluarkan Siksa Kuburnya gitu. Cuma di sini ada nilai value lebihnya dari si Badarauhi adalah IMAX ya. Betul. IMAX, apalagi baru lama suatu kabar baik juga sebenarnya ya, bekerja sama dengan Lionsgate untuk tayangin di luar juga gitu. Dan menurut gue ya punya segmennya masing-masing ya. Dan gue yakin orang juga willing untuk beli dua-duanya gitu loh. Oke lah, gue hari ini beli Badarauhi, minggu depan gue beli Siksa Kubur gitu. Gitu sih kalau menurut gue. Kalau dari Mas Farisnya gimana tanggapan hal ini? Kalau untuk sukses secara penonton mungkin ya, mungkin gue lebih memprediksi ke Badarauhi mungkin ya. Karena yang KKN kemarin itu luar biasa kan, jumlah penontonnya nomor 1 gitu. Maksudnya kita ngelihat bukti foto-foto orang-orang yang dari luar kota gitu, fotonya ngantri beli tiket aja udah kayak ngantri beli iPhone gitu, segila itu gitu. Tapi menurut gue mungkin tidak akan mencapai seperti KKN, karena akan ada saingannya Siksa Kubur gitu. Nggak kayak di tahun kemarin KKN kan sendiri ya bisa dibilang ya. Iya. Di saat itu ya, jadi kayak cuma satu-satunya film horor yang benar-benar paling ditunggu lah. Kalau ini ada saingannya sih, akan lebih berat gitu. Dan saingannya juga bukan cuma film horor sih sebenarnya di bulan April. Kita ngomongin berarti selama bulan April gitu, selama bulan Lebaran gitu ya. Ada 2 Hati Biru. Setahu gue ada Glenn. Ada juga sih aku dengar. Ada Menjelang Ajal juga menurut gue lumayan ini nih. Kuda Hitam nih gitu ya kan. Maksudnya kita tahu Hadrah ini kan dari film sebelumnya Pemandi Jenazah cukup oke gitu ya. Maksudnya bagus lah. Terus di film sebelumnya si Jin juga, dan pas kemarin kita lihat trailer juga Menjelang Ajal lumayan oke juga gitu ya. Iya betul. Oke juga. Jadi kayak menurut gue banyak faktor nih sebenarnya yang ngebuat Siksa Kubur, kalau ngomong Siksa Kubur sama Badarauhi ya, untuk kepecahnya audiensnya mereka gitu. Ini menurut aku aja ini sekaligus let's say itu bisa dibilang keresahan aku lah Mas. Film ini kan seperti yang udah disinggung tadi kan tayang di IMAX kan. Worth it gak Mas? Kita kalau ngomongin worth it atau enggaknya itu belakangan sih ya menurut gue. Dengan diumuminnya dia tayang di IMAX pun gitu ya, jujur gue sebagai penikmat film gitu ya, atau sebagai media yang suka nge-review film gitu ya, tetap pasti nonton di IMAX sih. Tetap support lah, karena setiap film punya kesempatannya untuk kita kasih panggung dan untuk ditonton gitu loh. Dan menurut gue ini salah satu jalan yang bagus juga, positif juga sebenarnya kan, di ASEAN ya pertama ya. Di Asia Tenggara kalau nggak salah di yang Asia mendapat Tenggara kan predikat film for IMAX kalau nggak salah. Betul.
gitu. Dan katanya sih pas gue sempat baca-baca juga ya worth it sih katanya. Kalau dari trailernya sih ya, yang udah kita lihat sejauh ini secara visual memang upgrade jauh dari KKN sih. Oke. Maksudnya dari segi produksi dan secara visual lah, dari warna gitu segala macam kayaknya memang mungkin mereka memang punya vision ke depannya gitu ya. Dengan budget yang maksudnya kan KKN itu luar biasa meledaknya ya. Keuntungannya itu gede banget kan. Ya mungkin mereka punya vision untuk invest di IMAX untuk mendongkrak lagi teknik perfilman Indonesia ya. Kita harus dukung sih menurut gue. Kalau kita bisa flashback 5 tahun ke belakang, film-film yang bisa dibilang terlaris lah di Indonesia ini, kayaknya tuh semuanya tuh film horor gitu loh. Dan bahkan tahun ini film-film horor terus yang selalu di-up. Ini aku mau nanya pendapatnya Mas Bimo sama Mas Faris nih. Penilaian tentang film horor di Indonesia, apakah memang se-worth it itukah film horor? Gimana Is? Main berat ya topiknya. Iya sih, karena kan film horor Indonesia banyak yang hit and miss juga ya. Iya. Maksudnya yang jelek pun juga ada banyak gitu. Iya. Kita nggak bisa bohong lah. Tapi itu salah satu keunikan negara kita sih. Iya. Hantunya unik-unik. Dari pocong, kuntilanak, gendruwo. Maksudnya negara lain nggak punya itu. Di Indo doang kan ada pocong gundul ya. Iya. Jadi mungkin memang kalau bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin dan bisa konsisten bikin dengan bagus, ya kenapa enggak sih? Iya. Iya, menurut gue juga gue setuju sih sama Faris. Jujur kita ngikutin perhororan mulai setahun 2 tahun belakangan kali sih ya, Iya. untuk film-film Indo gitu, dan kita happy ada peningkatan di sana juga gitu. Maksudnya ya benar kata Faris, kita nggak bisa nutup mata kalau banyak juga lah yang flop juga gitu. Tapi seenggaknya ada satu hal yang kita lumayan senang adalah pusatnya kayaknya di tanah Jawa udah mulai bergeser dikit demi sedikit gitu. Iya. Dikit lah ada hantu kuyang gitu ya. Udah mulai ke arah Kalimantan kan sejauh ini let's say KKN lah atau Badarauhi mungkin terlalu berpusat di Pulau Jawa gitu ya, dengan gamelan lah atau apapun gitu. Sedangkan masih banyak sebenarnya di tempat lain yang punya budaya atau hal mistis yang berbeda yang baru kita tahu juga gitu. Saranjana salah satunya tiba-tiba mengeluarkan film yang dari sana dan ternyata ya nggak seburuk itu juga kan. Pas Iya, betul. lu tonton kan? Ya menurut gua bener kata Faris, lagi koleksi horornya itu banyak, budaya kita juga ini ya menurut gue ya nggak ada masalah sih. Kalau dari Mas Bimo sama Mas Faris ini sendiri, film-film apa aja sih yang banyak banget mengandung teori konspirasi, khususnya kalau bisa film Indonesia nih Mas? Film Indonesia menurut teori konspirasi itu paling jelas Saranjana kayaknya sih. Iya, benar-benar. Saranjana yang paling Saranjana. ini banget, karena gue sempet di 2000 berapa ya? 2018 2019 gue pernah nge-tweet kayak tentang Saranjana gitu, mitosnya di sana dan sebagainya, dan kita kaget ada filmnya, walaupun waktu gue reaction trailernya itu lumayan kita ketawain ya dengan lagu yang gue pun masih inget nada lagunya yang dikasih di sana, dia punya soundtrack khusus. Faris yang nonton by the way, tapi ternyata ya lumayan oke kok, malah salah satu horor yang underrated ya. Cukup underrated sih ya, meskipun balik lagi penggambaran Saranjananya tidak sesuai ekspektasi gitu ya. Iya. Masih kurang bagus lah, cuma overall secara cerita dan horornya menurut gue oke banget sih. Apakah kalau memang adaptasi khususnya film horor harus plek ketiplek sama, atau kayak boleh lah dimodif-modif dikit asalkan bagus? Malah menurut gue nih, gue gak tahu Faris setuju apa enggak ya. Let's say KKN deh, kita ngomong KKN yang kemarin gitu. Kan itu jatuhnya adaptasi ya dari Simple Man ya gitu. Kalau misalnya plek-ketiplek sama, ya sama itu yang di filmnya. Terlalu sama lah menurut gue. Tapi kan namanya sebuah adaptasi gitu ya. Beda lah ketika lu baca sama lu nonton gitu. Pasti akan ada suatu hal yang berbeda, dan menurut gue akan lebih bagus kalau dari filmnya juga bisa mengeksplor atau menambahkan suatu emosi lah, atau mungkin adegannya bisa jauh dibuat lebih menegangkan atau ya. Sebenarnya itulah yang tantangannya di situ untuk adaptasi. Malah menurut gue kalau plek-ketiplek sama kurang menjadi suatu hal yang spesial sih. Kayak kan gue berharap dengan nonton tergambarkan dan juga mungkin bisa menambahkan kayak, wah ini hal yang baru nih, gue di ini nggak ada nih gitu loh. Itu kalau dari gue sih, gue nggak tahu deh Paris. Ya setuju sih gue, karena ketika lo mengadaptasi dari sebuah buku gitu ya, itu menurut gue lo diberi kesempatan untuk membenahi apa yang bukunya nggak bisa kasih gitu lah. Maksudnya sekeren-kerennya buku pasti itu nggak perfect gitu. Ada yang masih bisa dikembangkan. Nah itu ketika lu bikin filmnya, lu dikasih kesempatan untuk memberikan sesuatu yang lebih sih. Dan sayangnya kalau lu cuma ngikutin bukunya plek-plekan, itu cukup sayang sih. Sebenarnya satu contoh yang bagus, kemarin kita habis discuss Three Body Problem. Iya. Itu ya Three Body Problem. So kalau nggak salah kemarin ada yang komen dia udah baca bukunya, itu karakternya tuh satu ya.
Karakter satu atau mungkin gue gak tahu, pokoknya karakternya itu sedikit gitu. Satu lah mungkin peran utamanya. Tapi di seriesnya itu dipecah jadi 5 gitu, dan punya karakteristiknya masing-masing ya mungkin jadi banyak gitu ya. Tapi itu kan salah satu hal yang baru gitu loh, hal yang lu nggak dapetin di buku tapi tetap bagus gitu loh. Itu sih sebenarnya salah satu yang menurut gua adaptasi yang bagus ya seperti itu gitu. Tapi itu kan Mas, kalau itu kan bisa dibilang kan film dari luar ya Mas ya. Kalau dari Indo sendiri, ini menurut gue pribadi, para direkturnya itu ngedirect film-film Indo juga udah banyak perkembangan gitu kan. Contoh dari salah satunya Joko Anwar, terus juga Kimo Stembul. Nah, ngomongin mereka nih Mas ya, kan Kimo Stembul dan Joko Anwar ini kan sempat di satu project bareng di film Ratu Ilmu Hitam ya kan. Iya. Nah sekarang ini kan mereka jadi rival nih. Kalian dukung siapa? Siapa didukung ya? Kan lagi sengit banget nih kan. Kalau gue Kimo kayaknya. Oke. Mungkin Joko Anwar sudah mendapatkan banyak apresiasi dari masyarakat Indonesia kali ya. Kimo masih nggak terlalu sering gitu loh di masyarakat general yang nggak terlalu sering nonton film gitu. Orang-orang pasti kenal sama Joko Anwar gitu lah. Cuma kalau Kimo mungkin masih belum terlalu merata di masyarakat general gitu lah. Iya, ya kalau seandainya kalau misalnya milih siapa kalau ngomongin sutradara ya mungkin gue lebih ke Joko Anwar gitu. Tapi kalau untuk ngomongin filmnya saat ini yang Badara Wuhi sama Siksa Kubur ya gue lebih penasaran dan cukup excited sama Badara Wuhi. Walaupun gue tetap nonton Siksa Kubur. Memang kalau mau film Badara Wuhi atau film Siksa Kubur juga sebenarnya dua-duanya menarik nggak sih Mas gitu ya? Iya pasti. Patut ditonton. Kenapa nggak beli aja gitu dua-duanya gitu tiketnya? Iya. Aku mau nanya next project ini bakal ada apa sih Mas? Apa nih? Oh, Sinema Tengah Malam. Iya betul. Apa project kita itu? Kita sih sebenarnya nggak projectnya nggak ada yang sebesar atau kayak gimana gitu. Mungkin memang lagi fokus ini aja sih ya, lagi coba develop di TikTok aja sih kan. Twitter udah jalan dengan ininya lah biasanya gitu. YouTube juga ya udah gitu, kita review seperti biasa. Cuma TikTok yang lagi kita coba gali lah. Pendekatannya juga akan beda untuk di TikTok karena marketnya juga beda ya. Kita lebih fokus ke entertain. Mungkin lu kalau untuk lihat pengen tahu review-review yang lebih deep gitu seperti apa filmnya ya mungkin larinya ke Twitter. Tapi kalau lu pengen entertain, fun dan lain sebagainya mungkin larinya ke TikTok. Ya, itu aja sih. Kalau mau nonton Sinema Tengah Malam nih ada di mana aja nih Mas platformnya? Kalau misalnya mau nonton Sinema Tengah Malam itu ada di YouTube gitu ya. Kalau mau dengerinnya ada di podcast. Kalau mau bacanya itu setiap harinya akan ada informasi-informasi atau review-review itu ada di Twitter. Kalau mau ya fun entertain itu ada di TikTok. Dan kalau seandainya pengen baca lebih detailnya reviewnya tuh seperti apa sih, sinematografinya seperti apa, itu ada di websitenya Sinema Tengah Malam, ada di sinematengahmalam.com. Oke deh, kurang lebih gitu aja Smart Viewers. Thank you ya Mas Bimo, Mas Faris sudah sempetin datang ke sini. Sama-sama, thank you. Insight-insight menarik. Jangan lupa untuk nonton Sinema Tengah Malam juga ya Mas ya. Iya. Di situ banyak info-info tentang film, terus juga mulai dari genre horror, crime, banyak juga ya Mas ya genre yang dibahas di situ ya. Oke, kurang lebih kayak gitu aja Smart Viewers. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalain lonceng biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita Binus TV. Dan kita juga punya sosial media di TikTok yaitu movie.freak dan juga Instagram yaitu moviefreak.review. Di situ kita akan ngebahas seputar film-film dan film, mulai dari info, terus juga review, pokoknya banyak yang ada di situ ya. Oke, saya Zulfikar pamit undur diri. See you Smart Viewers, bye.